Assalamualaikum Bu Rohimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Nggih. Niki kula rekam nggih Bu. Nggih. Niki kebetulan saya ada tugas untuk wawancara dengan beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada jenengan, Bu? Nggih, monggo silakan Bu. Jadi begini Bu Rohimah, selama menjadi kepala SD Negeri Bungo 1, adakah suatu masalah yang pernah Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bu menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Baik Bu. Sebenarnya untuk masalah di sekolah itu kan sangat kompleks ya. Nggih. Tapi saya akan mengambil salah satu contoh saja masalah terkait dengan tenaga pendidik di SD Negeri Bungo 1, yaitu pada saat penerimaan guru P3K. Nggih. Pada saat itu SD Negeri Bungo 1 itu kan seluruh kombelnya sudah ada guru kelasnya. Dengan kedatangan guru P3K, maka ini menjadi suatu masalah. Artinya, kalau guru P3K itu harus memegang kelas, berarti saya harus mengambil salah satu guru, tangannya guru Yatagati yang tidak bisa atau tidak kebagian kelas. Nah, alhamdulillah saat itu juga ada guru PABDP yang pensiun, sehingga saya mengambil langkah untuk menggeser dari guru kelas yang guru biasa tadi untuk memegang menjadi guru mapel, yaitu guru PADBP. Dan kebetulan saat itu guru PADBP yang PNS pensiun. Jadi saya tidak usul ke Polri untuk minta tanggapan guru mapel, dan itu saya geser gitu saja, jadi semuanya bisa tetap bekerja. Ngoten nggih Bu. Itu wiyatanya niku ngaten nggih napa? Berarti juga punya ijazah PAI nggih Bu? Oh iya, betul Bu. Jadi namanya itu Bu Fatma. Sebelum menjadi guru kelas, dia itu saat melamar pekerjaan itu menggunakan ijazah SPDI. Jadi punya latar belakang guru PAI. Sehingga alhamdulillah saya tidak merasa kesulitan saat itu, sehingga langsung saja Bu Fatma yang punya basic latar belakang guru PAI itu saya beri tugas untuk mengisi guru PAI di SD 1 yang kebetulan saat itu kosong karena gurunya pensiun. Nggih Bu, niku keputusan yang sangat solutif nggih Bu. Nah, modul yang kula pelajari niku wonten 2 jenis dilema Bu. Dilema etika kalih bujukan moral. Kalau dilema etika niku kebenaran lawan kebenaran Bu. Misalnya itu murid yang harus ikut lomba tapi juga harus mengikuti
pelajaran. Jadi niku napa harus ambil yang mana, ngoten niku kebenaran lawan kebenaran. Niku namine dilema etika. Terus yang kedua niku bujukan moral. Kalau bujukan moral niku kebenaran lawan kesalahan. Contohnya misal apa ya, niku napa memanipulasi data nggih biar sekolahnya tidak jelek di mata sekolah lain, ngoten Bu. Nah, kalau menurut Bu Rohimah dari kasus tersebut itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul, mana yang berupa dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral. Ya. Nggih. Kalau ada kasus seperti itu biasanya kan saya lihat kasusnya. Ya, ini berhubungan dengan ranah hukum, kalau itu berarti bukan lokal. Tetapi jika itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu adalah dilema etika. Apalagi jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi yang lain. Jadi sudah dipastikan itu adalah dilema etika. Seperti tadi yang saya contohkan tadi, kasus kelebihan guru kelas dan kebetulan ada porsi untuk guru PAI yang kosong. Jadi itu saya saya bagi tugas ya supaya sama-sama bisa berjalan, sama-sama tetap bekerja, tidak harus mengeluarkan guru yang tidak bagian kelas. Oke, berarti niku masuknya kasus dilema etika nggih Bu, kan sama-sama betul. Kira? Iya. Terus niku Bu, selama ini bagaimana Bu Rohimah menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Menurut saya lebih memilih nilai kebajikan yang harus saya junjung tinggi Bu. Karena dengan menjunjung nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kejujuran, kemanusiaan dan lainnya yang baik-baik itu dengan sendirinya itu bisa mengikuti. Nggih. Langkah-langkahnya niku pripun Bu dalam menyelesaikan masalah dilema? Ya. Untuk langkah-langkahnya biasanya itu saya membutuhkan 3 tahapan. Yang pertama, saya konfirmasi dulu kepada yang bersangkutan yang kena masalah tadi. Di sini berarti yang saya panggil adalah guru P3K yang baru tadi dan guru yang tidak kebagian kelas. Setelah saya ajak musyawarah, saya konfirmasi, kemudian saya berdiskusi dengan Dewan Guru dan ketua komite untuk musyawarah. Ini ada kasus seperti ini langkah yang terbaik bagaimana. Dan yang ketiga itu biasanya ya saya merefleksikan diri saya sendiri, bagaimana jika kasus yang seperti itu tadi menimpa diri saya. Pastinya saya itu juga akan bingung mau kemana dan begitu. Jadi saya ambil keputusan yang terbaik untuk mereka. Oke. Niku tantangannya apa Bu biasanya kalau untuk menyelesaikan pengambilan keputusan? Iya, untuk tantangannya itu ya cuma satu. Jika adanya keterbukaan di salah satu pihak, jadi kasus-kasus ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam masalah itu. Jadi semuanya harus gamblang, semuanya harus saya informasikan dengan baik supaya tidak
terjadi miskomunikasi atau misinformasi dan sebagainya. Nggih. Nah, biasanya jenengan niku napa ada jadwal napa langsung jenengan selesaikan di tempat ngoten Bu? Kalau misal ada Ya, masalah dilema. ya. Tentunya kalau ada suatu masalah, saya itu juga harus cari waktu yang tepat kapan saya harus menyelesaikan masalah ini. Meskipun tidak ada jadwal yang sudah saya jadwalkan, tapi ini ya perlu mencari waktu yang tepat itu saja. Jadi saya harus cari waktu yang tepat untuk berdiskusi. Saya harus cari waktu, kemudian setelah diskusi dengan yang bersangkutan, lalu saya konsultasikan dengan guru, dengan ketua komite, supaya langkah saya dalam mengambil keputusan itu bisa transparan, bisa diterima oleh semua pihak. Nggih. Berarti harus didiskusikan terlebih dahulu nggih Bu dengan tadi. Nggih. Ya harus itu ya. Terus niku Bu, adakah faktor-faktor yang mungkin selama ini mempermudah dalam mengambil keputusan? Ya tentunya saya itu meskipun sebagai kepala sekolah tentunya tidak semena-mena untuk mengambil keputusan sendiri. Saya juga punya guru, saya punya komite, maka mereka lah yang saya ajak untuk bermusyawarah, saya ajak untuk berdiskusi, untuk mengambil keputusan yang terbaik demi SD Negeri Bunga 1. Nggih. Itu Bu. Nggih Bu. Pertanyaan terakhir nggih Bu. Yeah. Dari hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Rohimah petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema? Baik. Yang menjadi pembelajaran dalam pengambilan keputusan ini intinya kita harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan semua pihak. Kita juga harus membangun rasa empati kepada orang yang selalu kita ajak untuk bekerja sama. Dengan demikian, maka tidak terjadi miskomunikasi, tidak terjadi misinformasi, sehingga pekerjaan di SD Negeri Bunga 1 ini tetap berjalan dengan baik, tetap saling bisa menerima keputusan, dan tentunya juga berdampak kepada siswa, yaitu siswa-siswa juga bisa menerima, bisa menyenangkan siswa, dan tujuan pendidikan di SD Negeri Bunga 1 ini bisa akan terwujud. Oke, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Maaf mengganggu waktunya ya Bu Rohimah. Sama-sama Bu Vina. Semoga sukses. Amin. Bu Vina dapat melanjutkan tugas-tugas dari guru penggerak. Amin. Kedepannya bisa semakin maju, tambah ilmu. Amin. Demi anak didiknya. Amin. Matur suwun nggih Bu. Kula izin pamit nggih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dewi. Niki kula Mbak Vina. Mbak Vina, ada apa Mbak Vina? Nggih, niki jenengan sibuk boten Bu?
Boten. Pripun nggih? Enten apa Mbak? Tumben telepon. Niki kan kula kan napa derek tugas napa ikut program guru penggerak dan mendapat tugas itu untuk mewawancarai Nggih. beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan pimpinan. Saya mau mengajukan Nggih. beberapa pertanyaan kepada jenengan, Bu. Ya. Kalau saya bisa jawab, tak jawab, Mbak. Itu Bu, selama jenengan jadi kepala sekolah, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ketika selama ini, ketika saya mengidentifikasi kasus-kasus yang saya hadapi, biasanya itu dengan melihat latar belakang dan mengenali kasus tersebut. Nggih. Sehingga kita mengkategorikan kasus tersebut ke dalam dilema etika ataukah bujukan moral. Jika kasus yang terjadi sama-sama benar, berarti masuk kategori dilema etika. Tetapi jika kasus yang terjadi ada benar dan ada salah, berarti masuk dalam bujukan moral. Nggih. Suatu contoh kasus ya, Mbak. Kasus seorang siswa yang terlalu sering mengikuti lomba sehingga ketinggalan pelajaran. Mana yang harus didahulukan? Itu termasuk dilema etika. Sedangkan yang contoh termasuk bujukan moral itu kasus guru yang sering bolos, namun berusaha membujuk operator sekolah untuk memanipulasi izin dengan alasan demi nama baik sekolah. Begitu, Mbak. Begitu ya, Bu. Jadi dengan melihat latar belakangnya terlebih dahulu. Nggih. Iya, betul. Nggih. Terus bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambil suatu keputusan, saya akan mencoba menyikapi kasus tersebut berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. Tentunya dengan mengutamakan kepentingan murid terlebih dahulu, baru akan mengambil kebijakan di mana kepentingan tersebut tetap berpusat pada kepentingan anak didik dan melihat hasil akhir. Seperti itu, nggih. Langkah-langkahnya seperti apa, Bu, yang dilakukan? Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Nggih. Oh ya, yang pertama ya mengenali nilai yang saling bertentangan. Dua, menentukan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kemudian mengumpulkan fakta yang relevan, mencari benar atau salah, kemudian mengambil keputusan dan merefleksi hasil keputusan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkah yang efektif dalam menyelesaikan masalah dilema etika adalah dengan itu, Mbak, kolaborasi bersama rekan guru, membangun komunikasi aktif untuk mengetahui tingkat manfaat dan keputusan yang bijak, sehingga apa yang saya putuskan adalah yang terbaik. Harapannya dapat mengakomodir kebutuhan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Berarti diskusi dulu dengan rekan guru, nggih, Bu. Nggih. Kolaborasi, nggih. Berdiskusi dengan rekan guru baru mengambil keputusan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika pasti ada. Hal-hal yang tidak terduga pasti akan muncul. Namun bagaimana harus bijak dalam menyikapi kasus yang ada dan bertanggung jawab dalam segala konsekuensi dari keputusan yang diambil.
Yang terpenting adalah mengambil keputusan yang terbaik dari yang terbaik. Kalau tantangan pasti ada, karena pastinya akan ada pihak-pihak yang merasa tidak puas. Lalu apakah jenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi maksudnya itu dijadwal gitu atau menunggu diskusikan dulu atau langsung seketika jenengan selesaikan saat itu juga? Dalam menyelesaikan kasus, saya tidak ada jadwal khusus. Namun dalam menyelesaikan kasus bisa kapan saja saat kasus tersebut ada. Dan harus ada kebijakan dalam pengambilan keputusan. Karena seorang pemimpin harus sigap dan bisa mengambil keputusan, bukan berlarut-larut dalam kebimbangan. Karena hal ini sangat berpengaruh pada sebuah kepemimpinan. Nggih. Harus sigap nggih. Tapi juga harus perlu Ya. diskusi dengan rekan guru. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada yang membantu? Dalam menyelesaikan kasus, biasanya kami dibantu guru dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi sekolah dan pihak-pihak lain jika diperlukan. Fleksibel saja sesuai dengan Peruntukannya. Bisa Ya, betul. dengan guru-guru di sekolah atau komite begitu ya Bu, tergantung kasusnya. Ya, oke. Pertanyaan Ya, terakhir ya betul. Bu, dari semua Oke. hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan memang tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Namun sebagai seorang pimpinan harus bisa menyikapinya dengan segera. Keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan dan mengutamakan kebutuhan peserta didik serta dapat dipertanggungjawabkan. Gitu, Mbak. Oh, gitu ya Bu, terima kasih ya Bu sudah mengganggu waktunya. Oke. Saya Oke, sama-sama. itu ya Bu sudah membantu, terima kasih. Maaf sudah mengganggu waktunya. Saya pamit ya Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama Mbak Vina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.